beberapa pengantar yang bisa saya sampaikan. Nah, pada kesempatan ini kita akan mendiskusikan mengenai ekonomi politik kapitalisme. Ketika mendiskusikan soal kapitalisme, kita seperti diibaratkan menyelam dan minum di tengah lautan begitu. Kalau saya mengibaratkan, karena topik kapitalisme ini sangat luas begitu cakupannya, hampir tidak bertepi dan tidak pernah ada ujungnya ketika kita mendiskusikan kapitalisme itu. Kenapa kita sebut lautan dan saya sendiri menyebut lautan? Karena ekonomi politik kapitalisme itulah yang sekarang sedang mendominasi ekonomi politik di berbagai belahan dunia, dan ini adalah ekonomi politik yang saat ini memimpin ekonomi politik di dunia, terutama setelah runtuhnya ekonomi politik sosialisme dengan bubarnya Uni Soviet sebagai perwujudan dari ekonomi politik sosialisme sebagai antitesis dari ekonomi politik kapitalisme. Dan sepertinya memang ada kecenderungan masyarakat kita di masyarakat modern ini lebih lebih cenderung untuk menerima konsep ekonomi politik kapitalisme, di mana nilai-nilai private sector itu kemudian diterima oleh masyarakat di seluruh dunia. Dan sepertinya memang agak cenderung logis ya ekonomi politik kapitalisme ini, yang saya sebut dengan dia memiliki semacam kesamaan dengan semangat modernitas dan semangat yang dijunjung oleh manusia di era modern. Maka kemudian muncullah turunannya berbagai bentuk aktivitas dalam bentuk ekonomi maupun dalam bentuk politik. Misalnya dalam bentuk politik itu ada yang namanya, kalau kita kenal itu demokrasi, sebagai perwujudan dari ekonomi politik kapitalisme yang menjunjung tinggi pengakuan terhadap hak-hak pribadi maupun hak-hak yang berkaitan dengan hak individual gitu. Sehingga di dalam demokrasi itu dikenal namanya one man one vote. Demokrasi itu dasarnya itu setiap orang memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk memilih dan untuk dipilih, dan saat memilih setiap orang memiliki kesempatan yang sama. Tidak perlu diukur oleh seberapa tinggi pendidikannya atau seberapa rendah pendidikannya, seberapa tinggi pendapatannya atau seberapa rendah pendapatannya, seberapa tinggi strata kehidupan sosialnya maupun seberapa rendah strata kehidupan sosialnya, semuanya memiliki hak yang sama untuk memilih. Nah, inilah yang kemudian menjadi turunan dari sekian banyak prinsip-prinsip ekonomi politik kapitalisme itu. Dan kemudian yang pernah kemarin kita sempat singgung sedikit, karena begitu masifnya ekonomi politik kapitalisme ini diterima di seluruh dunia, sehingga terjadi ada semacam overlapping mengenai kepemilikan dan pengakuan terhadap hak pribadi itu, kemudian masuk ke sektor-sektor publik. Sektor publik yang mestinya itu didominasi, seperti yang kita diskusikan kemarin dalam sektor politik, yang menandaskan bahwa sektor politik itu mestinya lebih cenderung kepada sektor di mana keadilan, kemudian kebaikan bersama itu diwujudkan semakin banyak dan sebesar mungkin jumlah orang, tetapi kemudian dimasuki oleh sektor ekonomi yang didorong oleh semangat kapitalisme itu, kemudian menciptakan oligarki politik yang kemudian mencengkram sendi-sendi perpolitikan suatu bangsa, baik di level pusat maupun di level daerah. Karena pada hakikatnya ketika ekonomi itu masuk kepada sektor publik yang kita sebut dengan politik itu kemudian dia dalam penelitiannya Jeffrey Winter itu disebut dengan menghijack, membajak demokrasi, yang mestinya demokrasi itu menjadi perwujudan dari kebaikan bersama yang diciptakan oleh aktor-aktor politik yang dipilih oleh sistem demokrasi, tetapi kemudian dia
menjadi berubah menjadi melayani kepentingan segelintir orang yang mereka menguasai sumber-sumber politik itu. Nah, saudara-saudara, itu beberapa kira-kira penjelasan di awal kita mengaitkan antara ekonomi politik itu dengan kehidupan ekonomi dan politik kita. Begitu pula di dalam kehidupan ekonomi, ketika ekonomi politik kapitalisme itu menjadi satu, tidak hanya sistem ekonomi politik, tapi menjadi satu ideologi yang diterima secara masif di dunia, dia juga memiliki sisi positif yang menurut saya perlu diadaptasikan di dalam sistem demokrasi dan sistem kebaikan bersama itu, di mana kalau kita perhatikan private sektor swasta yang banyak didorong oleh kepentingan ekonomi itu mampu memberikan lompatan-lompatan di dalam menciptakan pertumbuhan dan kebaikan ekonomi. Misalnya di dalam sektor pendidikan. Sektor pendidikan juga sudah mulai menunjukkan misalnya lebih cenderung berhasil dalam tanda kutip pendidikan yang dikelola oleh sektor swasta gitu. Kalau kita perhatikan di bawah di masyarakat itu banyak sekali sekolah-sekolah negeri yang bersaing dengan sekolah-sekolah swasta itu yang dalam sisi kualitas sekolah negeri kemudian mulai kalah bersaing dengan sekolah swasta gitu. Padahal dari sisi tunjangan dan pendapatan guru maupun karyawan di sekolah negeri itu juga sebetulnya lebih tinggi daripada sekolah-sekolah swasta. Ini realitas yang memiliki sisi positif dan sisi negatif dari ekonomi politik yang didorong oleh semangat kapitalisme seperti yang dikemukakan oleh Max Weber, semangat kapitalisme dan etika Protestan. Dalam sisi pendidikan ini kemudian sudah mulai kalau kita perhatikan sudah mulai naik lagi peran dan dominasi swasta ya, bahkan ke pendidikan tinggi. Beberapa pendidikan tinggi di Indonesia itu yang swasta itu sudah mulai masuk ke ranking 10 besar di antara perguruan tinggi yang top di Indonesia. Hampir bersaing dengan sekolah-sekolah atau perguruan tinggi negeri gitu. Dan ini menurut saya sesuatu yang positif karena di sana ada kompetisi yang akan memberikan alternatif, tawaran dan pilihan kepada publik untuk untuk diakses secara terbuka di era demokratisasi ini, sehingga tidak ada istilahnya dominasi pada sektor-sektor tertentu, termasuk dominasi yang dijalankan oleh pemerintah. Jadi apapun namanya, yang namanya dominasi itu akan berbahaya bagi nasib demokratisasi dan masa depan demokrasi di satu negara. Sehingga keberadaan entitas ekonomi maupun politik yang berbasis pada kepentingan private atau kepentingan individual itu juga bisa menjadi tantangan tersendiri, challenge bagi mereka yang bergerak di sektor-sektor pelayanan publik. Terlebih lagi dengan kehadiran misalnya perusahaan jasa online yang semakin begitu besar yang mulai menggeser sektor-sektor yang selama ini berjalan secara konvensional begitu. Dan ini menurut saya dinamika yang positif bagi masa depan ekonomi dan politik. Nah, hanya saja di era sekarang, di saat sistem ekonomi dan sosial kita sudah mulai mengarah ke sistem ekonomi digital, politik kita masih belum bergeser kepada sistem politik digital gitu. Kita sangat berat ketika misalnya hendak menerapkan e-voting gitu ya, ketika kita ingin melaksanakan pemilihan tertentu, apakah itu kemudian pilkada
pemilu, dan sekarang yang mulai ramai itu pemilihan kepala desa, untuk melaksanakannya secara menggunakan gitu, menggunakan digital. Padahal sektor lain, ekonomi maupun di sektor pendidikan, itu bahkan di sektor kesehatan sekarang kalau tidak salah di Jakarta itu sudah mulai dijalankan dengan sistem yang digital, elektronik dan terintegrasi itu. Nah, ini bagian dari tantangan kita masyarakat yang hidup di era 4.0 ini, apakah kemudian kita mampu mengadaptasikan diri kita. Kalau tidak, bahwa bisa jadi pemilih kita, voter kita nanti akan tidak banyak yang mau datang ke TPS. Kalau seandainya sistem dan pemilihan serta perangkat dalam berdemokrasi kita tidak diadaptasikan dengan sistem yang sekarang sudah mulai menggejala dan menyeluruh di seluruh dunia, gitu, yang kita kenal dengan e-voting itu. Nah, itu sekedar pengantar kira-kira dan pemantik diskusi kita. Sepertinya memang kita perlu mendorong terutama masyarakat kalangan menengah ini untuk semakin terus menyuarakan bahwa sistem ekonomi dan politik kita ke depan harus menyesuaikan dengan situasi dan perkembangan zaman. Nah, saudara-saudara yang saya hormati, nanti kalau ada yang ingin diinterupsi atau ingin ditanyakan, disampaikan berkaitan dengan pengantar tadi maupun di tengah materi yang saya sampaikan, silakan disampaikan seperti yang kemarin. Tidak perlu ada sesi di mana kita perlu misalnya harus mengkhususkan waktu di mana ada tanya jawab, karena ini namanya sekolah sama dengan kita berada di kelas. Rekan-rekan adalah teman diskusi, mitra diskusi, bahkan bisa inisiatif itu muncul dari kawan-kawan, apalagi saya perhatikan bahwa kita yang berada di ruangan ini sebagian besar adalah para praktisi di bidang masing-masing, dan itu menjadi kekayaan dari kelas kita bahwa kita memiliki banyak anggota kelas yang beragam latar belakang, sehingga kemudian akan memperkaya diskusi kita di dalam kelas kita. Itu saudara-saudara. Nah, kapitalisme ini akan kita diskusikan dalam beberapa waktu ke depan, sebagaimana yang ada di dalam rencana sekolah kita sebagai bagian dari materi yang sepertinya tidak afdol, gitu, ada sesuatu yang kurang kalau kita tidak mendiskusikan kapitalisme, termasuk nanti kita akan mendiskusikan sosialisme dan juga mendiskusikan antara campuran antara kapitalisme dan sosialisme. Kita juga akan nanti mendiskusikan tentang ekonomi politik Islam sebagai tema yang bisa menjadi alternatif kajian kita, tidak hanya berbicara mengenai ekonomi politik kapitalisme dan sosialisme. Akan semakin beragam nanti kajian kita. Nah, saudara-saudara, seperti yang mungkin sudah saudara pernah pelajari, sejarah kapitalisme itu adalah sejarah dimulai dari berjayanya kelompok dan kaum pedagang di abad ke-15 gitu. Jadi yang kita sebut dengan namanya merkantilisme gitu. Merkantilisme di mana di sana abad kejayaan para pedagang yang mendominasi sektor ekonomi gitu. Jadi sejarah ekonomi itu memang adalah sejarah kalau kita lihat merkantilisme sendiri, dia adalah sejarah berkuasanya dan dominannya para pedagang gitu. Maka kalau kemudian era saat ini para pedagang dan para pemilik modal itu masih berjaya, itu berarti memang posisi ini masih belum bergeser dari sejak kelahirannya, bahwa pemerintah kemudian bisa membuat regulasi, memfasilitasi dan mengatur, serta membuat bagaimana situasi supaya proses perdagangan itu tidak menimbulkan kerugian dari pihak lain, itu adalah bagian dari upaya untuk memoderasi dan memfasilitasi supaya proses perputaran ekonomi itu kemudian tidak merugikan pihak lain, baik pihak sesama pedagang maupun mungkin pedagang yang mungkin levelnya di bawah dari pedagang yang besar, atau dari proses perdagangan
yang dilakukan yang kemudian menimbulkan ekses negatif gitu. Jadi dari sejarah yang kita lihat saudara-saudara dari berbagai literatur, baik literatur klasik maupun literatur modern, sesungguhnya menunjukkan bahwa kapitalisme yang yang diterima saat ini dan banyak diterapkan di berbagai negara dan termasuk di Indonesia itu adalah sejarah yang sudah eksis sejak lama. Sosialisme pernah juga tampil di beberapa negara dan dipraktekkan oleh beberapa negara, tapi kemudian tidak mampu bertahan secara lama gitu. Kemudian bergeser lagi menjadi perwujudan ekonomi dan politik kapitalisme begitu. Nah, saudara-saudara, mungkin kita tidak perlu terlalu menjelaskan apa itu kapitalisme secara secara rigid, karena tidak dijelaskan pun saya kira publik, termasuk publik tanah air di Indonesia, sudah sangat akrab dengan apa itu yang dikenal dengan kapitalisme, bahwa kapitalisme itu semakin terus menunjukkan kekuatan dan kekokohannya seiring dengan semakin banyak negara-negara yang dulu menerapkan ekonomi politik sosialisme itu kemudian runtuh dan berpaling ke ekonomi kapitalisme. Termasuk Indonesia sendiri dalam hal ini, misalnya yang kalau kita baca sejarahnya Undang-Undang Dasar, kalau kita baca kemudian Pancasila, itu semangatnya semangat sosialisme yang kemudian ditafsirkan oleh tokoh-tokoh Islam seperti Cokro Aminoto, kemudian dan lain-lain, dan beberapa tokoh-tokoh Islam di masa era revolusi itu kemudian mencoba rumusan menjadi sosialisme Islam gitu, sosialisme yang berisi ekonomi politik Islam. Tetapi dalam perjalanannya Indonesia terutama sejak masuknya era Orde Baru itu kemudian berpaling ke ekonomi politik kapitalisme yang diinisiasi oleh rezim Orde Baru yang sangat dekat misalnya dengan kelompok akademis dan ekonom dari Berkeley gitu, yang lebih menggunakan pendekatan teori pertumbuhan maupun teori tinggal landasnya Rostow. Kalau saya perhatikan bahwa sesungguhnya memang mereka di era itu ada ciri-ciri akan menuju pembangunan yang berhasil, tetapi kemudian menjadi gagal lagi pada tahun 98. Hal yang sama juga sesungguhnya terjadi ketika Amerika dulu menerapkan ekonomi kapitalismenya, menunjukkan hasil yang baik, tetapi kemudian pada tahun 28 kemudian juga dan tahun 2008 juga kemudian mengalami krisis, bahkan kemudian mengimbas atau berimbas kepada krisis ekonomi dunia gitu. Sehingga muncullah konsep baru dalam memahami kapitalisme, bahwa kapitalisme itu bukanlah kapitalisme murni yang tanpa campur tangan pemerintah, tapi perlu ada intervensi pada masa-masa tertentu. Jadi sesungguhnya kalau kita perhatikan, sesungguhnya ideologi yang muncul di dunia saat ini dan sudah menjadi ideologi yang diakui itu, kalau menurut saya tidak ada lagi ideologi yang pure gitu, tidak lagi yang murni. Kapitalisme yang dulu lahir di era tahun 1500-an kemudian digagas kembali oleh Adam Smith melalui invisible hand-nya, bahwa kemudian ternyata tidak murni lagi di era pada sekarang karena banyak sekali campur tangan pemerintah, campur tangan negara terhadap pasar. Nah, formulasi itulah yang kemudian banyak diterapkan di berbagai negara dengan kombinasi-kombinasi tertentu, termasuk Cina yang mengkombinasikan sistem politiknya yang seperti kita kenal sistem komunisme yang lebih dekat kepada sosialisme, tapi dalam perekonomiannya mereka mengadopsi sistem ekonomi kapitalisme yang mereka sebut dengan sosialisme pasar itu tadi. Nah, Indonesia juga sebetulnya mulai mengadopsi itu gitu, mengadopsi dengan cara lain yang kita kenal dengan ekonomi Pancasila. Nah, nanti kita akan hadirkan narasumber yang mengerti betul ekonomi politik Pancasila di Indonesia, kira-kira sebetulnya secara landasan berpikir kemana arahnya dan arah ekonomi Pancasila ini sekarang berada di mana posisinya gitu. Karena kalau kita perhatikan sesungguhnya Indonesia saat ini
sedang berada di tengah pertaruhan untuk menunjukkan keberhasilan ekonomi politik kapitalismenya. Kalau dari sisi sistem politik, kita sudah sistem politik kapitalisme karena didorong oleh pengakuan terhadap suara individu seperti yang saya sampaikan di pengantar tadi, one man one vote gitu. Itu adalah sangat senafas dan sejiwa dengan semangat kapitalisme pengakuan terhadap hak individual, di mana suara tokoh agama, kiai, begitu profesor sama dengan mereka yang tidak sekolah maupun mereka yang berprofesi bukan tokoh agama dan seterusnya, atau bukan akademisi gitu. Nah, ini ujian menurut saya bagi ekonomi politik yang saat ini sudah mulai diuji kembali, direformulasi kembali karena sudah tidak murni lagi keberadaannya. Misalnya, kalau dulu kapitalisme itu dikemukakan oleh para ahli, dia adalah sistem ekonomi yang betul-betul mengandalkan kepada kekuatan modal. Itu bisa dilihat dari pengertian kapitalisme yang berasal dari kata kapital yang artinya modal, di mana bagi ekonomi kapitalisme sesungguhnya yang menjadi dasar yang akan mengendalikan perekonomian itu adalah modal. Tetapi dalam konteks tertentu yang seperti saya sebutkan tadi, di negara-negara tertentu, modal itu ternyata memiliki keterbatasan. Dia malah kemudian membutuhkan proteksi. Di negara-negara yang seperti kita ketahui, di negara-negara yang menjadi menjadi embahnya kapitalisme, seperti di Amerika misalnya dan beberapa negara di Eropa, mereka juga tidak sepenuhnya murni melakukan konsep pasar bebas. Misalnya dalam konteks menjaga stabilitas dan kekuatan pertanian, ekonomi mereka melalui sektor pertanian, mereka juga memberikan proteksi bagi sektor pertanian mereka. Dan itu kita bisa baca dari banyak literatur, bahwa secara tidak langsung sesungguhnya para petani mereka juga mendapatkan subsidi dalam tanda kutip dari negara berupa proteksi gitu. Jadi tidak bisa juga melalui pasar bebas komoditas dari negara lain itu secara bebas bisa diterima oleh di negara-negara lain. Ada regulasi dan kebijakan-kebijakan yang kemudian membatasi arus masuk negara-negara tertentu. Kemarin malah kemudian ramai antara komoditas dari Cina yang tidak diperkenankan di Amerika, kemudian Cina membalas beberapa komoditasnya tidak bisa beredar secara bebas di Cina gitu. Dan kita juga sudah lebih dulu di era awal-awal keterbukaan pasar bebas itu, beberapa komoditas kita terutama bahan yang berbahan kayu itu tidak bisa secara luas dipasarkan di Amerika dengan tuduhan misalnya barang kita memiliki kadar tertentu dengan peraturan undang-undang anti dumping gitu. Karena memang secara alamiah kalau dibiarkan produk kita ini yang berasal dari negara kita itu diterima oleh negara-negara di Amerika dan Eropa, produk atau komoditas di negara-negara Amerika dan Eropa itu pasti kalah bersaing dengan negara kita. Kenapa? Karena bahan bakunya dari kita itu sangat melimpah, jumlahnya sangat besar. Kemudian biaya produksinya itu lebih murah karena biaya atau gaji buruh atau tenaga kerja kita di sini lebih murah. Nah, kalau kita masuk ke negara di Eropa dan Amerika, tentu saja barang ini akan bisa dijual dengan harga yang lebih murah gitu, dan artinya memperkecil kemungkinan barang-barang yang diproduksi di negara Amerika dan Eropa itu bisa laku, dan barang dari negara kita lah yang akan lebih laku. Mestinya kalau memang kita itu konsisten menerapkan ekonomi politik kapitalisme, itulah yang terjadi, sebagaimana yang terjadi pada Indonesia ketika negara kita diserbu
dengan berbagai komoditas, mulai dari barang mewah sampai barang rongsokan sekalipun kita terima. Tadi pagi atau dalam 2 hari ini saya nonton video impor ke Indonesia dalam bentuk sampah, di mana sampah itu sebagian didaur ulang menjadi kebutuhan plastik untuk pabrik. Sisanya yang tidak bisa didaur ulang itu menjadi sampah kembali, dan itu menjadi limbah beracun gitu. Dan itu sudah menjadi perhatian pemerintah Jerman yang kemudian menginisiasi program pengetatan di kepabeanan di Surabaya kalau tidak salah. Di video yang disiarkan oleh TV Jerman DW itu. Nah, ini beberapa contoh bahwa sesungguhnya kita ingin mendiskusikan kapitalisme ini tidak hanya dalam konteks konsep-konsep yang sudah selesai dibahas oleh para ahli di masa lalu, tetapi bagaimana sesungguhnya rumusan dan praktek kapitalisme itu pada era sekarang. Jadi kalau kita baca berbagai literatur dan praktek ekonomi dan politik di berbagai negara, itu sesungguhnya ada yang tidak konsisten di dalam perekonomian dan perpolitikan kita. Itu saya tadi memberi contoh saja. Ada praktek ekonomi dari negara Eropa dan negara Amerika yang tidak konsisten. Di dalam politik juga sesungguhnya kita tidak konsisten. Kalau kita baca, negara kita adalah negara, salah satunya negara yang demokrasi, yang katanya menjunjung one man one vote itu. Toh pada saat pemilu dan pilpres kemarin di beberapa daerah di timur itu sesungguhnya tidak one man one vote, tapi menggunakan sistem perwakilan juga dengan sistem token dan noken itu kan. Jadi inilah dilema kita, dilema baik secara negara maupun dalam pandangan global gitu, bahwa tidak ada ekonomi politik yang sudah murni betul-betul diterapkan. Dan inilah yang menjadi kesempatan dan peluang menurut saya bagi Indonesia terutama untuk mendorong apakah ekonomi politik Pancasila ini akan menjadi satu alternatif yang berhasil dalam membangun Indonesia. Ini akan menjadi ujian menurut saya. Beberapa ahli dari IPB dan ahli ekonomi terutama itu sudah mulai menggagas yang namanya lokalnomik gitu. Jadi bagaimana ekonomi lokal itu bisa menjadi alternatif pembangunan di Indonesia yang kemudian dikaitkan dengan ekonomi Pancasila. Saya kira ini menjadi diskursus yang menarik. Mudah-mudahan ada kesempatan untuk menghadirkan ahli di bidang itu untuk menjadi pembicara di sekolah kita. Nah, saudara-saudara, beberapa hal itu hanya bagian dari pemantik saja dari diskusi kita, bahwa misalnya di dalam kapitalisme itu prinsip modal itu adalah hal yang utama, itu betul. Bahwa yang menjadi dasar di dalam ekonomi politik kapitalisme itu adalah modal. Dan ini juga terjadi tidak hanya di dalam perekonomian, di dalam politik pun itu sudah dipraktekkan, di mana partai-partai atau kandidat yang berpeluang untuk menang di dalam kontestasi politik itu adalah kandidat yang paling banyak memiliki uang atau memiliki dana atau memiliki hubungan dengan sumber-sumber keuangan. Jadi partai-partai politik yang biasanya menjadi partai pemenang pemilu, partai nomor 1, nomor 2, nomor 3, sampai nomor 5 itu biasanya adalah partai-partai yang memiliki sumber daya keuangan yang memadai. Baik itu bersumber misalnya dari jaringan terhadap para pemilik uang, maupun jaringan kalangan internal para kader mereka yang memiliki banyak uang. Misalnya seperti Golkar. Golkar itu adalah jaringan kadernya itu banyak sekali yang menguasai menjadi pelaku-pelaku usaha baik di pusat maupun di daerah, sehingga itulah menjadi bagian dari kekuatan Golkar pada saat menggerakkan jaringannya dan seterusnya. Itu menjadi menjadi hal yang menarik untuk kembali didiskusikan di era sekarang, bahwa kekuatan kapitalisme itu tidak hanya mendorong berdirinya atau semakin menguatnya para pemilik modal di dalam menjalankan aktivitas ekonominya, tapi kemudian mereka masuk ke dalam
sistem perpolitikan baik di tingkat pusat maupun daerah. Dulu di awal-awal reformasi, para pemilik modal ini cenderung berada di belakang layar, mereka menjadi penyokong gitu. Begitu pula ketika awal bergulirnya pemilihan kepala daerah secara langsung, mereka memilih menjadi penyokong di belakang layar untuk menjadi semacam penyumbang yang dalam penelitian saya itu disebut dengan investor politik. Tetapi di era paling tidak dua periode pemilu belakangan ini, para pemilik uang itu sudah mulai semakin banyak yang menjadi pemain di depan layar. Nah, mereka tidak hanya bermain di belakang layar. Kalau teori Irving Goffman itu kan menyebutkan bahwa dalam teori politik itu ada dua teori dramaturginya. Ada panggung depan, panggung belakang. Dulu mereka menjadi pemain di panggung belakang. Nah, sekarang mereka sudah mulai menjadi pemain di panggung depan. Mereka menjadi aktor yang tampil ke tengah-tengah publik. Itu paling tidak dipotret oleh laporan Tempo pada pemilu 2019 yang lalu. Jumlah pengusaha maupun para pemilik uang itu sudah semakin bertambah gitu jumlahnya yang menjadi anggota DPR, dan itu merata di partai yang mendapat kursi di Senayan, meskipun juga kursinya paling banyak ya di antara partai-partai pemenang itu. Jadi semakin banyak pengusaha yang masuk ke jalur politik, itu ada semacam linearitas dengan perolehan kursi partai-partai di parlemen begitu. Jadi semakin banyak mereka mengakomodasi para pemilik modal, dan ditambah lagi pemilik modal yang pesohor gitu, seperti artis yang punya banyak uang, makin besar pula peluang mereka untuk mendapatkan kursi di parlemen. Dan ada pula formulasinya, ada pesohor yang kemudian didukung oleh para pemilik uang untuk mencalonkan diri sebagai anggota legislatif di DPR gitu. Jadi itu pertama. Yang kedua, prinsip kapitalisme itu adalah semakin berkurangnya peran pemerintah di dalam perekonomian dan politik begitu. Jadi sekali lagi saya tidak hanya berbicara bahwa semakin kurangnya peran negara gitu, tetapi di dalam perekonomian seperti misalnya negara tidak bisa menahan laju laju impor yang sudah sedemikian masif itu untuk melindungi para petani lokal kita, dan kita seperti kehilangan misalnya pertanyaan kenapa di saat panen komoditas dalam negeri impor itu selalu terjadi gitu, dan hampir bersamaan dengan alasan misalnya kalau kasus di Madura yang saya perhatikan itu biasanya impor itu bisa dilakukan ketika laporan penyerapan petani garam yang dilakukan oleh PT Garam itu sudah dilakukan. Nah, datanya biasanya cenderung tidak sinkron antara data dari Kementerian Perindustrian dan Perdagangan dengan data yang dikeluarkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan yang membawahi para petani garam. Nah, ini berkaitan dengan bahwa di tengah sistem ekonomi politik kapitalisme, atau saya menyebutnya dengan ideologi ekonomi politik kapitalisme itu yang semakin dominan, memang peran pemerintah itu semakin minim gitu, semakin kecil, dan seperti itulah bahwa pemerintah saja tidak mampu menahan laju impor cabai gitu, padahal cabai di negara kita masih cukup melimpah gitu, terutama kalau saudara-saudara datang ke Madura, cabai itu sangat murah harganya begitu. Beberapa kawan-kawan yang berusaha untuk mendorong membeli cabai itu dibagi-bagi ke rumah-rumah gitu, ke perorangan dibagi supaya cabai di petani itu tidak rusak karena tidak dibeli. Tapi pada saat yang bersamaan kemudian ada impor yang masuk ke Indonesia yang melimpah cabainya pada saat masa panen itu, dan mungkin pemerintah tidak menyuruh, tapi pemerintah tidak bisa menahan laju itu gitu. Tapi ya inilah yang terjadi karena ini dominasi ideologi ekonomi politik kapitalisme. Memang seperti itu, peran pemerintah itu menjadi sangat minim, less gitu ya. Bukan lagi minim, bahkan hampir kita sebut dengan less gitu. Hampir ya, bukan tidak ada ya, tapi adalah.
dalam konteks membuat regulasi gitu, tapi bahwa tidak mampu menahan laju impor itu iya gitu. Dan seterusnya dan seterusnya. Nah, ini adalah potret yang dibangun oleh para ahli untuk mengcapture model ekonomi politik kapitalisme. Ada namanya kapitalisme murni yang betul-betul apa namanya terpisah antara pasar dan negara, dan ini sepertinya sudah mulai kita tinggalkan diskusi tentang ini, bahwa ini adalah masa lalu dari kapitalisme, bahwa praktiknya tidak pernah ada sekarang. Yang muncul adalah kedua, jadi kapitalisme baru atau neokapitalisme, di mana ada campur tangan atau intervensi negara terhadap praktek yang ada di pasar. Dalam konteks inilah sesungguhnya yang terjadi pertarungan sekarang ini. Bagaimana negara bisa mengendalikan pasar dan pasar kemudian mampu mengendalikan negara. Jadi pertarungannya di situ. Pertanyaan yang berikutnya adalah di mana peran civil society, masyarakat sipil yang yang menjadi kontrol terhadap pemerintah gitu. Nah, ini menjadi pertanyaan serius kita, karena ketika masyarakat sipil ini tidak mampu misalnya menjawab persoalan ini, maka kontrol terhadap pemerintah yang sudah mulai minim perannya itu juga akan semakin goyah dan lama-lama semakin tidak terlihat perannya di dalam mengatur ekonomi dan politik kita. Terakhir ini adalah karakteristik ekonomi kapitalisme. Kapitalisme itu meniscayakan adanya pertarungan bebas, free fight competition. Tidak hanya kompetisi antara para perusahaan besar, para pemodal besar, tapi antara yang kecil dengan yang besar. Bukan hanya antara yang kecil dengan yang kecil, tapi antara gajah dengan antara gajah dengan bekicot itu juga bisa bertarung. Jadi kalau kemudian gajah bisa menginjak bekicot, itu memang sesuatu yang bisa terjadi pada era pertarungan bebas ini. Begitu pula semut bisa membunuh gajah dengan masuk ke lubang hidung, kemudian masuk ke paru-paru, atau bisa melalui telinganya, itu juga bisa terjadi gitu. Bahwa tidak selamanya juga yang besar itu membunuh yang kecil. Yang kecil juga bisa membunuh yang besar di era pasar bebas ini. Tergantung bagaimana kekuatan masing-masing masing-masing pihak. Saya memberi contoh misalnya bahwa kapitalisme juga tidak selamanya berdampak negatif maupun buruk bagi perekonomian. Kita baca misalnya di era modern sebelum era, kalau kita baca bukunya Michael Pink itu, dia mengklasifikasi perubahan itu di dalam 4 fase. Fase tradisional, kemudian fase modern. Nah, sekarang kita berada di fase modern pada saat misalnya perusahaan-perusahaan besar itu ditandai dengan perusahaan-perusahaan raksasa yang menguasai industri tertentu. Bahwa perusahaan besar itu adalah perusahaan, misalnya perusahaan besar di bidang jasa transportasi itu adalah yang memiliki ribuan mobil, seperti Bluebird misalnya. Itu adalah perusahaan raksasa yang memiliki ribuan mobil. Perusahaan di bidang perhotelan misalnya, itu memiliki puluhan gedung-gedung hotel yang ada di berbagai kota di Indonesia, bahkan membuka cabang mereka di luar negeri. Itu di era modern, di era industrialisasi seperti itu. Tapi di era yang disebut oleh Michael Pink itu di era ide, itu yang kecil itu bisa mengalahkan yang besar tadi itu. Coba kita misalnya lihat bahwa dengan segala kekurangan dan kelebihannya, penyedia aplikasi seperti Traveloka dan Gojek itu, mereka kan bukan perusahaan industri raksasa yang memiliki banyak ribuan mobil, yang memiliki banyak ratusan gedung dan restoran misalnya. Tapi dia bisa mengalahkan, bahkan membuat misalnya hampir dulu sempat ramai awal kemunculannya itu kan, membuat misalnya hampir jatuh Bluebird gitu. Bahkan kalau tidak ditolong oleh kebijakan negara bisa jatuh gitu, karena hampir semua orang yang memiliki mobil itu bergabung dengan Grab maupun Gokar gitu, atau aplikasi Gojek gitu. Dia hanya modal aplikasi gitu, tidak harus punya ribuan mobil. Sama dengan Traveloka.
tidak hanya harus punya ratusan gedung hotel, ratusan restoran mewah, kemudian dia bisa menguasai pasar, enggak. Dia hanya butuh aplikasi. Jadi menurut saya yang kecil ini di era pasar bebas itu juga bisa membuat membuat mati atau kalah yang besar gitu. Jadi itu salah satu misalnya manfaat dari pasar bebas yang lahir dari semangat kapitalisme itu, di mana pertarungan antara yang kecil dengan yang besar dan kecil, yang kecil dengan yang kecil, yang besar dengan yang besar juga bisa terjadi, dan bisa jadi yang kecil yang kalah, yang besar bisa juga jadi kalah gitu. Sejauh mana mereka mampu mengadaptasikan dirinya dengan pertarungan ini, maka mereka akan mampu bertahan dan menjadi pemenang, dan mungkin akan selanjutnya bisa menjadi yang terbesar. Makanya kemudian dikenal dengan unicorn dan dekakon itu, dan seterusnya. Alat-alat produksi dan kebutuhan masyarakat berada di tangan perorangan, private sector, dan seterusnya. Aktor ekonomi berpusat kepada pemilik modal, dan pemilik modalnya yang menguasai. Tetapi memang seperti itulah, bahwa negara memang tergantung kepada para pemilik modal. Misalnya negara kita, Indonesia itu sebagian besar pendapatan untuk membangun negara itu berasal dari pajak. Pajak dibayar bukan oleh pemerintah, tapi dibayar oleh perorangan, terutama sektor-sektor industri swasta, baik itu besar maupun kecil. Nah, pada saat pandemi seperti ini, saat pajak berkurang yang dibayar oleh sektor private sector ini, maka juga pembangunan menjadi terkendala gitu. Jadi memang seperti yang saya sebutkan, ini adalah era dominasi ekonomi politik kapitalisme, bahwa para pemilik modal itulah yang kemudian bahkan mengatur pembangunan dan arah negara berhasil membangun atau tidak. Bahkan banyak program-program pemerintah yang sudah dibuat di dalam program jangka pendek maupun jangka menengah itu harus direvisi karena tidak tercapainya sektor pendapatan dari swasta gitu, misalnya dari pajak maupun retribusi dan seterusnya. Aktivitas perekonomian diserahkan kepada mekanisme pasar, price system. Kemudian ada prinsip supply and demand yang kita sebut dengan invisible hand itu, bahwa pasar dikendalikan oleh tangan yang tidak terlihat. Yang ini yang kemudian banyak terjadi perdebatan. Betulkah bahwa tangan itu sekarang tidak terlihat? Kalau menurut saya, istilah tangan yang tidak terlihat itu sekarang sudah terlihat sesungguhnya, karena pelaku-pelaku ekonomi di pasar itu kan sudah semakin bisa teridentifikasi gitu. Hanya mungkin istilah lama yang mungkin perlu diredefinisi ulang, bahwa tangan yang tidak terlihat itu sekarang sudah menjadi visible hand, bahwa siapa orang yang terkaya di Indonesia misalnya, itulah sebagian yang mengendalikan perekonomian dan perpolitikan negara. Bisa terlihat sesungguhnya, meskipun mereka tidak pernah datang ke istana presiden maupun datang ke kantor bupati maupun datang ke kantor gubernur. Nah, yang kelima itulah mekanisme pasar yang berjalan menyebabkan minimnya peran negara dan seterusnya. Itu beberapa penjelasan yang bisa saya sampaikan dalam diskusi kita pada kesempatan ini sebagai satu pengantar bahwa ekonomi politik kapitalisme yang sekarang menjadi ideologi itu tidak kaku sebagaimana yang kita pahami pada masa lalu. Dia tidak lagi murni, tetapi mengalami berbagai modifikasi dan mengalami berbagai percampuran dan konsep yang mulai terus ditawarkan baik dalam skala negara maupun dalam skala global. Itu kira-kira saudara-saudara, Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan di pengantar diskusi kita di awal-awal ini. Monggo kalau ada pertanyaan, pernyataan, sanggahan, dan lain sebagainya disampaikan, dan saya kembalikan kepada moderator. Saya persilakan ini karena di awal saya menyampaikan belum ada kawan-kawan yang menyampaikan interupsinya maupun menyampaikan pendapatnya. Terima kasih, mohon maaf jika ada yang kurang berkenan, saya kembalikan ke moderator. Silakan Mas Subhan. Terima kasih Pak Hidayatul Rahman atas paparan yang sudah disampaikan tadi. Baik Bapak Ibu, diperkenankan untuk menyampaikan tanggapan, pertanyaan, atau apapun terkait dengan materi yang tadi disampaikan. Bila memang belum ada, saya izin untuk menyampaikan. Bapak, silakan boleh. Pak Taufik. Silakan Iya Pak Pak, Taufik. maaf saya karena jaringan saya nggak menampilkan video karena agak. Iya, Pak Hidayat, dan terima kasih
Pak Subhan. Pak Hidayat, selain kapitalisme dan sosialisme, kita kan juga mengenal ada yang namanya liberalisme, terus etatisme, dan sebagainya. Bahkan kita juga menghindari yang namanya free fight liberalism. Nah, saya ingin konfirmasi ke Bapak, apakah perbedaan mendasar antara kapitalisme dengan liberalisme itu sendiri, Pak? Terus terkait etatisme itu saya juga nggak terlalu paham seperti apa gambarannya. Terima kasih Pak Hidayat. Dan terima juga kasih Pak Subhan. Taufik. Ya, langsung saja Mas Subhan ya. Silakan Pak Dokter. Pertama, etapisme saya belum pernah membaca literatur berkaitan dengan ini. Mohon nanti teman-teman yang pernah membaca literatur mengenai etapisme silakan disampaikan. Kalau saya pribadi tidak pernah membaca literatur mengenai itu. Yang saya baca liberalisme. Liberalisme itu turunan dari semangat kapitalisme itu tadi. Karena seperti yang sudah saya bilang, kapitalisme itu melahirkan semangat yang dikenal dengan semangat kebebasan atau pengakuan terhadap hak individu yang dikenal dengan misalnya pengakuan terhadap kebebasan berpendapat, kebebasan untuk kepemilikan pribadi, kebebasan-kebebasan yang lain, ada bahkan kemudian dikenal dengannya namanya property of right gitu. Kebebasan untuk mengelola hak milik pribadi. Nah, itulah semacam aliran dari kapitalisme itu melahirkan kebebasan-kebebasan, termasuk kebebasan berpolitik di mana setiap orang diakui haknya, tidak lagi ada pembatasan-pembatasan. Nah, liberalisme itu tidak hanya dalam konteks perdagangan bahwa siapa saja kemudian bebas melakukan perdagangan, misalnya terutama di munculnya globalisasi gitu. Bahwa orang Indonesia bebas bertransaksi di Amerika, orang Amerika bebas bertransaksi di Indonesia, yang kemudian itu semakin kuat di era pasar bebas. Dalam konteks politik sekalipun, kebebasan itu kemudian muncul dalam berbagai bentuk yang tidak bisa dibendung, bahkan seperti saya sampaikan tidak bisa dibendung oleh negara sekalipun. Nah, itu adalah semangat dari liberalisme yang kemudian liberalisme itu melahirkan namanya permisivisme, bahwa orang tidak bisa dihalangi lagi untuk melakukan apa saja karena di sana ada hak hak atas dirinya sendiri, hak atas untuk badannya gitu. Bahkan di daerah tertentu orang bebas untuk tidak berpakaian, bahkan kemudian bahkan kalau kita melarang orang yang tidak berpakaian itu menjadi kita yang menjadi salah begitu. Itu adalah arah dari permisifme yang lahir dari liberalisme. Jadi tidak hanya melahirkan kebebasan dari perdagangan dalam konteks ekonomi dan politik di mana orang bebas melakukan kegiatan politik misalnya. Bahkan di Indonesia sekarang kan sudah mulai semakin bebas, Pak. Tidak hanya bebas untuk milih maupun dipilih. Bahkan saya warga Madura bisa mencalonkan kepala desa di Papua gitu. Artinya liberalisme di dalam demokrasi itu juga sudah semakin terbuka sekarang. Jadi itu mungkin yang bisa saya pahami dari liberalisme sebagai bagian dari turunan kapitalisme yang melahirkan kebebasan, baik kebebasan individu maupun kebebasan dalam konteks kebebasan politik. Tadi Pak Iksan kayaknya angkat tangan. Monggo Mas Subhan. Silakan Pak Iksan. Atau Pak Ahmad Taufik ada yang mau ditanggapi dulu nggak dari apa yang sudah dijelaskan? Terima kasih Pak Subhan. Penjelasan Pak Hidayat terkait kapitalisme dan liberalisme sudah sangat jelas. Ya, terima kasih Pak. Ya, sama-sama Pak Ahmad Taufik. Silakan. Tadi yang sudah mengacung untuk menyampaikan pertanyaannya. Kalau tidak ada, saya coba ajukan pertanyaannya Pak Hidayat.
Bu Im angkat tangan itu, Bu Im. Ya. Gitu ya. Bu Im angkat Ya, tangan. terima Oh, Bu Im, kasih. silakan Bu Im. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hanya membantu saja tadi karena ada pertanyaan tentang etatisme. Tadi saya coba searching di Google, etatisme ini maknanya kalau di sini ya Pak ya, itu paham dalam pemikiran politik yang menjadikan negara sebagai pusat segala kekuasaan. Jadi negara ini menjadi sumbu ya. Jadi dalam ekonomi etatisme itu sama dengan ekonomi sosialis, di mana perekonomian diatur oleh negara, di jalannya perekonomian sepenuhnya menjadi tanggung jawab negara atau pemerintah pusat. Membantu itu aja sih Pak. Terima kasih. Ya, Jadi terima sama dengan kasih. sosialisme ya. Ya, terima kasih Bu Terima Im. kasih Bu Iim atas bantuan jawabannya. Ya. Pak Iksan tadi kayaknya angkat tangan Pak Subhan. Nuriksan apa? Pak Iksan. Silakan Muhammad Pak apa? Iksan. Pak Iksan. Silakan Pak. Baik, untuk menambah pertanyaan tadi saya menyampaikan ke Pak Hidayat. Pak Hidayat, kalau tadi disampaikan sekarang ini di Indonesia kan mulai banyak ya tren pemilik-pemilik korporasi itu mendirikan partai atau masuk ke dunia politik ya. Kalau dari tinjauan ilmu Mas Subhan, maaf suaranya kok kecil ya. Apa di saya aja? Oh ya, Nah, Pak, bagus. kalau tadi Ya, kan Pak. disampaikan bahwa di Indonesia ini sudah mulai banyak pemilik-pemilik korporasi yang masuk ke dalam dunia politik secara langsung. Kalau dulu mainnya di belakang panggung, sekarang sudah menjadi aktornya langsung. Kalau dilihat dari sudut pandang ekonomi politik, kira-kira apakah partisipasi para pemilik modal ke dalam kegiatan politik secara langsung itu bisa menjadi ancaman terhadap demokratisasi? Saya khawatirnya begini, kalau dulu orang berpolitik itu untuk mempertahankan atau memperjuangkan sistem ideologinya masing-masing, tapi kalau nanti sudah didominasi oleh para pemodal nih, jangan-jangan pertarungannya sudah bergeser menjadi kepentingan bisnis. Cuma arena bertarungnya di arena politik gitu Pak Hidayat. Barangkali bisa diberikan gambaran. Terima kasih. Ya, terima kasih. Tidak perlu memproyeksi sesungguhnya ya terhadap pertanyaan Pak Subhan itu. Kita sudah terjadi membaca realitas itu gitu, di mana hak publik itu semakin terpinggirkan. Dalam konteks tadi misalnya cuma kita tidak tahu siapa sesungguhnya yang bermain impor cabai misalnya. Ini teman-teman di DPR ini yang mestinya tahu nih, dan teman-teman di Jakarta. Kalau saya di Madura tidak paham gitu. Kami pahamnya bahwa petani garam di Madura ini saat ini sedang panen raya gitu. Tapi saat panen raya ini ada impor garam gitu. Siapa kira-kira yang ada di belakang impor garam ini? Ya teman-teman yang ada di DPR ini yang bisa tahu. Mungkin juga ada teman-teman yang di kantor-kantor pemerintah yang lain gitu. Mungkin ada teman dari KPPU itu yang mungkin bisa memberi gambaran kira-kira Pak Subhan. Pak Yogi ya, mungkin Pak Yogi mau berbagi sedikit banyak clue atau kata-kata kunci lah terhadap kelas kita ini gitu. Jadi tentu saja karena mengendalikan partai politik, menjalankan partai politik itu butuh dana besar gitu, sehingga memang ada partai yang dulu tidak besar tapi ketika dipegang oleh orang yang memiliki dana besar menjadi maju dan menjadi besar. Tetapi ada juga partai yang dipegang oleh orang yang punya dana besar tidak besar juga. Ini menjadi PR kita juga. Kenapa bisa begitu? Misalnya ada partai tidak usah saya sebut, misalnya itu yang bahkan tidak lolos parliamentary threshold, padahal punya dana besar, punya media group yang demikian yang demikian luas menjangkau seluruh segmen gitu. Bahkan hari-hari kita lihat partainya muncul di televisi dan punya dana besar setahu saya, karena sampai level kabupaten itu sewa kantor operasional pengurus, kemudian mobil operasional untuk kegiatan sosial itu betul-betul betul-betul didanai begitu. Tapi kenapa tidak lolos parliamentary threshold? Berarti sesungguhnya kalau saya lihat
ada semacam celah, ada semacam ceruk bahwa masyarakat kita juga tidak sepenuhnya bisa dipengaruhi dengan uang di dalam konteks politik. Karena ada juga partai yang tidak terlalu didanai oleh uang yang demikian besar bisa lolos di parliamentary threshold kok gitu. Jadi kan ini adalah pertarungan, tapi meskipun begitu tetap saja yang paling besar sumber-sumber pundi keuangannya itu tetap yang menjadi ranking 1, 2, 3 tuh, tidak pernah bergeser. Hanya ganti posisi saja. Sekarang si A atau si warna ini, nanti 5 tahun lagi warna ini yang ganti gitu. Ya ganti-ganti gitu aja posisinya. Tidak pernah bertukar dalam arti jauh gitu. Yang memang modalnya pas-pasan biasanya berada di level menengah saja tuh, papan menengah tuh, yang teman-teman pasti membaca itu di berbagai media lah, klasifikasi partai papan menengah itu gitu. Nah itu berkaitan dengan sumber pendanaan yang ada di belakang partai maupun orang-orang yang bergabung ke partai politik itu. Kalau pertanyaannya itu adalah ancaman bagi demokrasi, itu bagian dari potensi yang saat ini dalam pandangan para sarjana dan ahli politik itu bagian dari sekarang situasi politik kita yang menurunkan indeks demokrasi dan kualitas demokrasi kita sekarang. Seperti Fedi Hadis, Jeffrey Winter, Robinson, dan lain-lain itu sudah mengemukakan tesis soal politik Indonesia yang sekarang berada di titik terendah sejak sejak reformasi terjadi. Itu mungkin Pak Subhan, wallahu a'lam, mungkin ada teman-teman lain yang bisa menambahkan dan menjelaskan beberapa hal yang berkaitan dengan apa yang ditanyakan oleh Pak Subhan. Pak Hidayat. Ayo, silakan Pak Taufik, monggo. Terima kasih Pak Subhan, karena ini kan kita belajar bersama ya, atau apa artinya sharing knowledge. Jadi saya sebagai peserta karena juga punya background pendidikan dan pekerjaan ya, dan juga sebagai warga negara yang juga selalu terinfo dari media ya, baik media cetak maupun elektronik. Saya setuju tadi yang disampaikan Pak Subhan ya, bahwa demokratisasi kita itu kalau saya bilang dicidrai sih enggak juga ya, karena memang ini dinamika politik ya. Jadi eksistensi dari para pemilik modal, kalau di Indonesia itu lebih dikenal apa ya Pak, 9 naga atau apalah istilahnya itu ya. Itu memang, ini saya contoh real ya Pak, jadi saya misalnya tadi Pak Hidayat kan sudah kasih clue ya, kasih apa ya istilahnya, ada partai politik, penguasa media, boleh nggak saya lebih berani lagi ya, saya bilang menguasai ya MNC Group ya misalnya, partai itu adalah Perindo ya. Saya melihatnya memang yang dikatakan Pak Hidayat tadi, masyarakat kita tidak sepenuhnya terpengaruh oleh ya dalam tanda kutip pengaruh-pengaruh kuat para pemilik modal yang juga punya partai ini. Buktinya belum lolos parliamentary threshold betul. Tapi saya melihatnya ada sisi lain Pak Hidayat dan Pak Subhan dan teman-teman. Memang sekarang belum lolos parliamentary threshold, tapi saya melihat ketua partai atau partai ini itu investasinya udah luar biasa untuk generasi mendatang. Saya melihatnya itu, bahkan anak-anak kecil itu yang sekarang mungkin usianya 3 sampai 10 tahun ya, itu kalau lagi bermain ya, baik di lingkungan perkotaan di Jakarta maupun kalau saya datang ke kayak Sidoarjo, ke Gresik, atau bahkan ke Majalengka gitu ya, itu anak-anak itu dengan mudah menyanyikan jingle-jinglenya Perindo gitu loh. Dan itu menurut saya
itu investasi yang bagus yang dilakukan oleh Perindo. Mungkin dalam 10 atau 15 tahun ke depan justru saatnya mereka itu memanen investasi yang dilakukan sekarang. Tapi itu perlu kita buktikan ya Pak Subhan ya. Saya melihatnya seperti itu. Nah, tadi untuk memperkuat pernyataan Pak Subhan, saya mencontohkan Pak, pengusaha kita itu, terutama yang 9 naga dan sebagainya itu memang mereka kaki perusahaannya tidak hanya di satu partai politik yang lagi berkuasa Pak, tetapi mereka juga masih tebar pesona untuk partai-partai yang kemungkinan ke depannya berbalik menjadi penguasa Pak. Jadi mereka tetap selalu menanamkan kakinya di beberapa ini Pak, kekuatan gitu loh, baik pada yang sekarang yang berkuasa maupun kemungkinan ada partai yang kedepannya juga akan berkuasa gitu. Jadi sebagai contoh misalnya Pak ya, ini contoh gamblang kan ini sekolah nggak apa-apa lah. Pak Murdayapo ya itu selalu di era kejayaannya mungkin semua tahu ya Pak Murdayapo sama Bu Hartati Murdaya. Itu kan dari dulu kalau Pak Murdaya itu kakinya di PDIP tapi Bu Hartati itu di Demokrat misalnya. Jadi suami istri pemilik grup yang sama ya, tetapi afiliasi politiknya itu ada di 2 partai penguasa waktu itu kan Demokrat, PDIP, oposisi dan sebagainya. Dan itu contoh-contoh bagaimana para pengusaha ini ingin tetap bisa dinamis ya terkait penguasa di Republik ini. Itu aja sih Pak, mungkin Bapak Ibu teman-teman yang lain ada yang ingin sharing lebih yang lain lagi monggo Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak Taufik. Tadi Bu Iim nih udah acungin tangan. Silakan Bu Iim. Hal lain sih Pak. Gak apa-apa, silakan. Ya, baik. Ya, saya ingin tanya pada Pak Hidayat khususnya, dengan tren yang terjadi sejak kapitalisme ini menjadi ya diadopsi ya oleh banyak negara gitu ya, sejak kedudukan Soviet. Kedepannya prospeknya gimana Pak kira-kira itu ya? Apakah akan terus bertahan atau memang semakin meningkat atau semakin menurun gitu ya? Dengan tren yang tadi kan dengan era digitalisasi gitu ya. Kemudian ada kemungkinan kelas menengah itu juga kan akan bangkit ya. Biasanya kan demokrasi itu mengadakan kebangkitan kelas menengah ya. Yang biasanya kan mengedepankan aspek moral ketika melihat situasi yang sudah tidak adil gitu ya, menindas rakyat bawah, saya lebih banyak menguntungkan kalangan atas gitu ya. Biasanya ada semacam tanda kutip pemberontakan gitu ya. Ya, hanya bentuk pemberontakan mungkin bisa dari yang paling sangat soft sampai yang mungkin agak radikal gitu ya. Nah, kedepannya ekonomi kapitalisme ini prospeknya bagaimana gitu? Ya, terima kasih. Terima kasih Bu Iim. Sebelum dijawab Pak Hidayat, ini saya kasih kesempatan ke Pak Pramono dulu nih. Barangkali ada yang mau ditanyakan atau ditanggapi, biar nanti bisa langsung diulas oleh Pak Hidayat. Silakan Pak Pramono. Ya, terima kasih Pak Suhan, terima kasih Dr. Hidayat. Saya agak kepotong ngikutinya ini di pengantarnya dan di ketinggalan. Harus ngantar orang tua dulu ke rumah sakit tadi. Tapi menarik ini diskusi yang saya tangkap walaupun tidak sempurna, ya. Tapi ada beberapa isu yang mungkin saya punya pengalaman ya, karena saya praktisi. Ya, di biodata saya kan saya bilang saya pedagang gitu kan profesinya itu. Jadi nah, yang pertama ingin saya katakan bahwasanya ketika kita berbisnis itu
dalam skala kecil mungkin kita tidak perlu backup, baik itu regulasi maupun keamanan gitu kan. Tapi ketika kita sudah menginjak pada level menengah, bakal untuk bisnis level atas gitu, kita pasti akan bersinggungan dan sudah dapat dipastikan kita perlu backup dari segi keamanan maupun regulasi untuk menjamin bahwasanya bisnis kita ini bisa bertahan atau bisa berkembang. Saya kira ini adalah insting dari seorang pengusaha untuk bisa mengembangkan bisnisnya. Dan ini kelihatannya menjadi suatu tren, bukan hanya yang dilakukan oleh para pengusaha, ya, yang kemudian berbondong-bondong, bukan hanya pribadi, tetapi institusinya sudah sangat nyata sekali. Mereka ikut masuk ke dalam sistem politik nasional. Bahkan partai-partai politik pun sekarang saya melihat sudah mulai melakukan perubahan strategi dalam pendekatan terhadap konstituennya. Kalau dulu itu pendekatan sosial politik ini masih mampu untuk mendulang suara yang cukup signifikan. Tetapi di beberapa pemilu terakhir ini, ternyata strategi sosial politik ini kadang-kadang dihancurkan ya saat hari H itu dengan pendekatan-pendekatan politik uang misalkan. Ya. Dan ketika ada suatu partai yang kemudian memegang idealisme, caleg memegang idealisme, ya, mereka bekerja bertahun-tahun dengan pendekatan sosial, membangun masyarakat untuk sadar politik, ternyata ketika sedang mau panen, mereka ternyata mendapatkan hasil yang kalau panen padi itu gagal gitu ya, gagal gitu. Nah, kemudian ini saya melihat akhir-akhir ini kemudian para partai politik atau para politikus ini mengubah strateginya menggunakan pendekatan ekonomi politik, karena mereka berpandangan ketika seseorang itu terikat secara politik, sumber kehidupannya itu terpenuhi ya, dalam sehari-hari, ikatan itu akan menjadi ikatan yang sangat kuat dan sulit untuk dilepaskan, sehingga pada saatnya ketika dibutuhkan dalam pemilu, mereka dipastikan pasti akan mencoblos caleg atau partai yang akan dilakukan. Nah, kecenderungan seperti ini itu yang kemudian terjadi saat ini. Ini pandangan saya dan analisa saya. Kemudian yang berikutnya terkait dengan yang disampaikan oleh Pak Dr. Hidayat, ya, terkait masalah impor garam, ini menarik ya. Impor garam ini menarik, dan kita juga harus membaca sejarah. Kita bahwasanya sejak bangsa ini dijajah oleh VOC, ya, itu garam juga impor. Bahkan setelah kita merdeka tahun 45 sampai sekarang, Republik ini tidak pernah swasembada garam. Orang lalu bertanya-tanya, bukankah kita ini memiliki garis pantai terpanjang kedua di dunia? Apakah laut kita sudah tidak asid? Ini pertanyaan-pertanyaan yang selalu muncul ketika pemerintah mengambil kebijakan impor garam. Ya, Bapak Ibu sekalian, tahun 2001 sampai tahun 2016 itu produksi garam nasional itu mengalami penurunan, ya. Tetapi kita masih impor, ya. Tapi pada tahun 2015 produksi garam itu mencapai puncak dalam sejarah. Jadi selama Indonesia merdeka sampai tahun 2021, 76 tahun Indonesia merdeka itu, produksi garam tertinggi adalah tahun 2015 sebanyak 2,9 juta ton.
dari kebutuhan total nasional 4 juta ton untuk garam industri maupun untuk garam rumah tangga. Nah, ini yang kemudian pertanyaan tadi, apakah laut kita itu tidak asin dan lain sebagainya itu, kenapa kita tidak bisa swasembada? Bahwasanya kita juga mengetahui sebuah fakta bahwa Indonesia ini berada di garis ekuator, di mana sangat berpengaruh sekali terhadap salinitasnya itu sangat rendah dan uap airnya ini sangat banyak. Ya, tidak semua wilayah laut kita ini bisa menghasilkan produk garam yang baik. Sepanjang Sumatera misalkan, itu mereka tidak bisa digunakan air lautnya itu untuk memproduksi garam, sehingga Sumatera Utara itu dari dulu sampai sekarang itu untuk kebutuhan garamnya itu masih mengambil dari Madura. Kalau Madura kurang, mereka impor dari Australia, gitu kan. Itu. Kemudian pemerintah dalam hal ini sebetulnya memiliki kajian-kajian tentang masalah pergaraman ini. Tetapi yang tidak ada saya melihat di sini adalah kemauan dari pemerintah tersebut untuk keluar dari masalah ini. Karena memang dalam bungkus impor itu ada cuan yang sangat menggiurkan. Ya, ini yang kemudian tidak mau dihapus, gitu kan. Bayangkan setiap tahun kita itu impor minimal 2 juta, bahkan tahun ini itu 3 juta ton kita akan impor garam. Ya. Kemudian saya ingin tanyakan, apakah para ilmuwan kita, sarjana kita, ya, ahli-ahli teknologi kita ini memang tidak mampu menciptakan teknologi yang bisa memproduksi garam secara massal misalnya. Ya, tentunya mereka mampu untuk itu, tapi ini tidak dilakukan, termasuk penambahan luasan area untuk garam itu sendiri yang juga harusnya menjadi concern dari pemerintah. Nah, itu terkait informasi ya, sekelumit informasi yang saya ketahui tentang garam, kemudian kenapa pengusaha itu terjun ke dunia politik, ya karena dia perlu aman, usahanya harus jalan, usahanya tidak perlu berhenti, usahanya harus berkembang. Salah satunya adalah bagaimana dia masuk mempengaruhi pengambil kebijakan ini untuk mengamankan bisnis mereka. Ya, saya ini kan pedagang. Pernah suatu saat ada 32 unit truk saya itu dikandangin sama Kapolres, gitu kan. Bayangkan saja, gitu kan. Ada 32 truk saya dikandangin sama Kapolres di terminal, gitu kan. Di terminal taruh di situ, gitu kan. Dan itu karena apa? Karena saya telat sowan. Begitu ada pergantian Kapolres, saya telat sowan, gitu kan. Tapi begitu saya udah sowan, selesai. Gitu kan. Dan, nah inilah kemudian fakta yang terjadi di lapangan itu seperti itu. Ya, itu terima kasih atas kesempatan waktu yang diberikan. Terima kasih Pak Pramono. Langsung dilanjut ke Pak Hidayatul Rahman menanggapi yang Ibu Im sampaikan tadi, prospek kapitalisme ke depan. Sekaligus barangkali mau mengulas apa yang tadi Pak Pramono informasikan. Sangat luar biasa apa yang disampaikan Pak Pramono, dan kita mendapatkan banyak informasi dari beliau. Jadi saya singgung sedikit apa yang disampaikan Pak Pramono soal garam tadi itu ya. Orang Madura itu bilang begini Pak Pramono, garam itu kalau sedikit itu asin, tapi kalau banyak dia manis. Itu mungkin juga informasi buat Pak Pramono gitu. Kalau tadi pertanyaannya apakah air laut kita tidak asin lagi? Tapi kalau di Madura itu garam itu kalau sedikit asin, tapi kalau banyak dia manis. Itu apa namanya, bercandanya orang Madura tapi dalam banget ya. Oke, saya lanjutkan ke Bu Iim ya, soal apakah kapitalisme itu akan laku. Menurut saya masih akan tetap laku selama ideologi alternatifnya juga masih belum bisa memberikan
tawaran yang konkret begitu. Misalnya salah satu ideologi alternatif yang saya terus kaji itulah ekonomi politik Islam gitu. Nah, sampai saat ini para ahli juga masih belum dapat merumuskan secara jelas, baik secara konseptual maupun dalam praktik ekonomi politik Islam itu tadi. Inilah yang dikritik oleh sosiolog terkenal Kunto Wijoyo, bahwa Islam itu dalam konteks konsep maupun ideologi itu sudah saatnya direfleksikan dalam bentuk yang lebih nyata, yang bisa diaplikasikan pada sektor-sektor kehidupan ekonomi dan politik begitu. Bagaimana misalnya prinsip musyawarah di dalam politik Islam itu mewujud dalam konteks misalnya kehidupan politik yang ditawarkan kalau misalnya tidak menerima sistem demokrasi misalnya. Tapi saya memahami apakah demokrasi itu posisinya diametral dengan konsep musyawarah dalam Islam. Ini kan butuh kajian yang panjang menurut saya. Kalau saya pribadi ditanya, tidak dalam posisi diametral. Ada hal-hal yang memiliki irisan, linearitas antara konsep musyawarah maupun demokrasi yang berasal dari Barat. Begitu pula dalam sistem ekonomi, misalnya sistem ekonomi di dalam konsep kapitalisme yang mengakui hak individu. Saya melihat di dalam Islam itu juga pengakuan terhadap individu itu sangat besar gitu. Saya misalnya paling tidak membaca beberapa ayat Al-Quran yang misalnya pengakuan terhadap satu hal, misalnya property of right. Di dalam surah apa itu? Surah An-Nisa apa surah Al-Imran itu yang mengatakan bahwa apabila kamu datang bertamu ke rumah orang, kemudian kamu mengucapkan salam sampai 3 kali, kemudian yang punya rumah itu tidak menjawab salammu, berarti dia tidak mau menerima kehadiranmu di rumahnya. Coba bayangkan. Dan datanglah pada lain waktu gitu. Itu menurut saya property of right yang sangat luar biasa yang juga ada di dalam Islam, yang menurut saya juga perlu dikonkretkan kalau dia akan menjadi tawaran atau alternatif dari ekonomi politik gitu. Yang lain misalnya bahkan di dalam rumah sekalipun soal property of right ini itu sangat dihargai gitu ya. Orang tua maupun anak tidak boleh saling masuk ke kamar mereka. Misalnya sebelum sholat subuh, setelah salat isya maupun setelah duhur gitu. Ada 3 waktu yang dilarang. Coba. Itu kan pengakuan terhadap property of right anak di dalam rumah orang tuanya dan orang tua dengan anaknya gitu. Itu diakui gitu dalam konteks politik ya, pengakuan terhadap hak pribadi masing-masing kan, bahkan sampai mengatur hubungan anak dan orang tua gitu. Nah tinggal bagaimana kalau itu dianggap satu tawaran. Kalau sosialisme kan sudah dianggap gagal ketika runtuhnya negara yang memang saat itu menawarkan konsep sosialisme sebagai alternatif gitu. Jadi mungkin sekarang dari negara-negara yang menganut sistem ekonomi politik Islam seperti yang pernah saya ikuti seminarnya itu, Brunei Darussalam misalnya salah satu negara yang berhasil sebetulnya menerapkan ekonomi politik Islam di sana. Karena Brunei Darussalam itulah salah satu negara yang jelas-jelas dasarnya menyebut dasar negaranya itu Islam, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Begitu pula dalam menjalankan perekonomian negaranya, mereka termasuk BUMN yang ada di Brunei Darussalam itu investasinya pada bisnis-bisnis yang halal, termasuk hotel-hotel yang ada di sekitar Masjidil Haram dan seterusnya. Jadi kalau memang berani ekonomi politik Islam ini didorong menjadi alternatif untuk menjadi tawaran bagi alternatif bagi kapitalisme, mungkin kapitalisme akan mendapatkan saingan barunya gitu. Tapi kalau tidak bisa seperti yang digagas Kunto Wijoyo menjadi hal-hal yang konkret, praktis dan seterusnya, maka ya masyarakat kita akan tetap menerima kapitalisme karena seperti saya sebutkan tadi, kapitalisme dalam banyak hal bahkan sebagian besar itu memiliki nilai-nilai yang sesuai dengan pikiran dan keinginan masyarakat modern. Itu mungkin Bu Im jawaban saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Boleh tambahan, Pak? Boleh Bu, silakan.
Ya, tadi karena dikaitkan dengan kemungkinan sistem ekonomi Islam ya, yang bisa mewarnai sebagai opsi gitu ya. Mungkin satu sisi yang sudah mulai kelihatan berkembang di dalam perbankan ya, perbankan syariah gitu. Meskipun mungkin kawan Islam sih menilainya ya agak lambat gitu ya. Tapi konon di negara-negara barat justru sudah semakin diterima gitu ya sistem perbankan syariah ini dengan berinya bank syariah gitu ya. Nah, dari sisi ini mohon diberikan ini Pak penjelasan lebih jauh gitu, khusus untuk perbankan syariah dalam ekonomi politik. Saya agak masuk sedikit Bu ya, saya bukan orang perbankan, tapi yang saya baca itu begini, kenapa di negara-negara barat itu perbankan syariah itu lebih diterima dan lebih berhasil, karena ada persoalan masyarakatnya yang sudah tingkat pendidikannya semakin tinggi, sehingga juga tingkat menjaga moral dalam hal kepercayaan terhadap sesuatu itu trust itu kan itu memang hal utama dalam bisnis ya. Trust itu hal yang utama dalam bisnis. Sedangkan di dalam Islam yang diutamakan itu adalah trust sesungguhnya. Kan itu linear dengan nilai-nilai modern. Nah, kita coba kalau misalnya salah satu aspek di dalam ekonomi Islam itu pinjam meminjam. Di perbankan kita yang bernama syariah itu, ini mohon koreksi saya, di Sumeneb itu ada bank syariah, itu masih mewajibkan bagi peminjamnya untuk memberikan jaminan. Padahal yang saya baca dari literatur misalnya soal di dalam di kitab Bulughul Maram misalnya di Babul Buyu soal jual beli dan pinjam meminjam itu tidak ada jaminan gitu, tidak ada jaminan bagi peminjam karena orang yang meminjamkan uang kepada orang yang meminjam itu pahalanya besar. Tapi kita kan berhadapan pada masyarakat yang rendah tingkat kepercayaan dan menjaga moral kepercayaannya itu. Sementara tadi di barat mereka sangat menjunjung tinggi kalau orang itu dipercaya, itu sangat dijaga kepercayaan itu. Jadi tantangannya di situ. Nah, padahal kalau kita baca di Indonesia itu masyarakatnya mayoritas Muslim, tapi kenapa tidak bisa dipercaya? Sementara di Barat masyarakatnya tidak Muslim, tapi bisa dipercaya. Tapi sistem Islam adaptable terhadap mereka. Nah, inilah persoalan yang menurut saya ada pada pendidikan dan kultur serta moral agama yang menurut saya akan menjadi tantangan. Apakah sistem ekonomi dan politik Islam itu akan diterima oleh masyarakat dunia sebagai alternatif atau tidak? Jawabannya ada pada aktor. Jadi setiap muslim itu adalah aktor gitu ya. Jadi kira-kira begitu kalau saya membaca sementara ini. Saya tidak tahu secara detail bagaimana seluk-beluk ekonomi atau perbankan syariah Islam, tetapi yang saya dapati di Sumeneb itu ada perbankan syariah yang namanya Bank Syariah itu yang menerapkan masih pinjaman terhadap pemodal itu juga banyak yang gagal untuk dikembalikan gitu. Begitu Bu Im, saya kembalikan ke Bu Im dan Mas Subhan. Kuncinya pendidikan ya. Baik, Bapak Ibu, ini kita sudah masuk di pukul 15 sesuai dengan yang ditentukan. Kita berakhir kuliah pukul 15. Nanti kalau memang masih ada yang ingin ditanyakan, yang didiskusikan, kami persilahkan untuk menyampaikan ke forum yang kita sediakan. Jangan sungkan karena nanti akan selalu direspon, diteruskan kepada narasumber yang terkait dengan apa yang dipertanyakan. Sebelum saya tutup, saya mohon waktu dan kesediaan 1 menit saja untuk mengaktifkan videonya, karena dari pihak panitia ingin mendokumentasikan kehadiran kita semua dalam pertemuan pada hari ini. Ayo Bapak Ibu, saya mohon kesediaan dan bantuannya untuk mengaktifkan video sebentar aja. Mas Suranto, dipersilakan untuk mendokumentasikan. Baik, kita ambil gambarnya di layar pertama. Cukup Bapak Ibu, terima kasih atas kehadirannya dan partisipasinya. Mudah-mudahan pekan ke depan kita masih bisa mengikuti kajian dan kuliah ekonomi politik.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam. Semoga sama-sama sehat dan bisa ketemu lagi Bapak Ibu. Oke, Amin, terima amin. kasih Pak. Bapak Ibu sekalian. Buat share. Amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.